Seterusipun mulai ayat 173 niku kan Abu Sufyan dan tentaranya nalikane kondur wangsul pulang dari perang Uhud berhasil membunuh 70 orang Islam. Tentara Islam yang kalah dalam hal ini karena sempat Rasul juga terluka. Niku di tengah perjalanan Allah paring kentek nyesel dene dhewek bali ya ora murung perang balik bae mau Madinah yo grutuk bae niku. Lah berita niku sampai datang Rasulullah, Rasulullah memerintahkan semua tentara yang berangkat di perang Uhud suruh berangkat lagi. Padahal sebagiannya masih terluka. Bahkan diriwayatkan ada seseorang yang akhirnya digendong berangkat dan di tengah jalan pingsan. Wajib berangkat, ayo susul aja wedi karo Abu Sufyan. Hanya satu yang diizinkan tidak berangkat, yaitu sinten iki sahabat sinten lah yang bapaknya meninggal, adine wadon-wadon kabeh 7 apa priwe. Akhirnya Rasulullah, apakah saya harus berangkat? Ini di rumah saya tidak ada orang laki-laki, adik saya 7 orang, bapak sudah meninggal dalam perang kemarin. Udah, kamu tidak layak, ada perempuan semuanya, dia lakinya ditinggal. Akhirnya Rasulullah menugaskan Abdullah bin Umi Maktum untuk mewakili menjadi imam masjid, untuk mengelola, untuk menjadi wakil Rasulullah ketika Rasulullah berangkat ke tempat yang namanya Hamraul Hasan. Abdullah bin Umi Maktum itu adalah orang yang tidak bisa melihat. Maka saudara pun merasa Allah Abdullah bin Maktum terkenal solehnya meskipun tidak bisa melihat. Malah Rasul diberi kedudukan menjadi wakil ketika Rasulullah berangkat ke Hamraul Hasan. Nah, memang Abu Sufyan di Hamraul Hasan itu juga sempat mengirim ataupun berpesan kepada orang yang mau berdagang ke Madinah, ayo ngomong naring Madinah bahwa wong-wong musyrik wis kumpul arep nyerang. Itu di ayat 173. Alladzina qalu nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ngomong naring kowe orang wong Madinah, areng Muhammad kowe. Wong-wong kafir Quraisy, wong Quraisy wis pada kumpul arep nyerang Madinah. Berita itu disampaikan, orang wedi, orang Islam ora wedi diancam. Malah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat 174, 175 bahwa innama dzalikumus syaitanu yakhafu awliya'ahu. Yang kayak gitu setan-setan gue sing para menakut-nakuti aulia temen-temennya. Fala takhafu ma khaufun in kuntum mu'minin. Aja wedi kowe kabeh. Nah, kita itu dilarang takut atau lebih takut atau lebih cinta kepada selain Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Orang beriman itu enggak takut selain kepada Allah. Di hayat tidak takut kepada selain Allah. Orang wedi atasan, orang wedi mbok darani, orang wedi wedine maring Gusti Allah, mbok darani Gusti Allah. Takutnya. Maka sebaliknya kita juga tidak boleh mencintai sesuatu selain Allah kok melebihi cinta kita kepada Allah. Karena kalau sampai demikian Allah mengancam akan mengambil tindakan. Nah, kajian kita lanjutkan ke ayat 176. Sampun dipembika kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr
wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Ini aku di mau seri kayak fajr anu suara R ya kufr bina malik wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Innahum la yadurrullaha syai'a. Innahum la yadurrullaha syai'a. Yuridullahu alla yas'ala lahum hawdhan fil akhirah. Yuridullahu alla yaj'ala lahum hawdhan fil akhirah. Walahum adzabun 'adzim. Walahum adzabun 'adzim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'a. Boten tanda wakaf lagi. Jim yang sangat merimu benar. La yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Walahum adzabun muhin. Shadaqallahul azim. Kita kaji kandunganipun. Kalau wingi ayat sing wingi wae 175 disebutkan
kenapa innama dzalikum syaiton yukhawifu auliya'ahu. Kok setan gue? Padahal yang menyampaikan berita kan manusia. Oke, sampun dibahas sebelumnya bahwa setan itu sesungguhnya bukan nama makhluk, tapi nama sifat. Sifat yang makhluk sing apa? Boten manut kali aturane Gusti Allah, terus ngerti bakal boten selamat dunia akhirat, tapi orang gelem dewekan. Nah, itu menung nggih. Sinten niku nggih jin kali menungsa. Jadi ketika Allah menyebut setan, kadang-kadang yang dimaksud itu jin, kadang-kadang iblis, kadang-kadang juga manusia. Jadi syayatinal insi wal jinni, setan jinni wal insi, setan jin dan setan manusia. Maka di sini disebutkan tadi yang menakut-nakuti orang beriman kan, wong Madinah aku bakal serang lu, nang Mekah lu. Mereka harus menyampaikan wong. Kok disebut setan di situ? Ya memang karena di sini disebutkan wa innama nusiba ila syaiton li annahu nashi'u an waswasatihi wa ihwaihi wa ilqaihi. Karena memang orang-orang itu seperti itu ya orang yang memberikan rasa was-was, membisik-bisiki, menakut-nakuti. Oleh karena itu di ayat 176 yang kita baca, wala yahzunkal ladina yusari'una fil kufri, aja sampai gawe kowe sedih, aja membuat kamu sedih orang-orang yang buru-buru cepet-cepetan kepada kekafiran. Hadi tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay la tahzan wa la tata'allam ya Muhammad liulaikal munafiqin alladzina yubadiruna nahwal kufri bi aqwalihim wa af'alihim. Wahai Muhammad, kamu enggak usah sedih, enggak usah merasa sakit hati, enggak usah. Dengan apa? Dengan perilaku orang-orang munafik. Ini pun disinggung. Wong munafik niku lebih bahaya, lebih nyengiti timbang orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang munafik wajahnya, perilakunya, amaliyahnya itu amaliyah Islam. Wongnya beragama Islam, ya sholat, ya zakat, ya ngaji, ya haji barang, tapi dasarnya bukan iman, tapi dasarnya mencari keuntungan duniawi. Itu orang munafik. Cara mulanya istilahnya kan musuh dalam selimut. Unang selimut kok musuh lah ya. Anggur hati-hati kita dipateni. Itulah. Makanya Gusti Allah geting banget. Bahwa orang munafik itu vonisnya itu lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Wahai Muhammad, kamu nggak usah merasa sedih dengan orang-orang munafik. Tadi ada 300-an orang yang udah berangkat perang, udah sampai dekat Uhud, malah dia udah balik baik, ngembosi namanya itu. Janganlah kau merasa sakit dengan perilaku orang-orang munafik yang cepet-cepetan ke arah kekafiran dengan ucapan dan tindakan. Wala tubali bima yadharu minhum min asal kaidi lil Islam wahda. Rasa diujuk, rasa diurusi lah, cuekin wamen. Ya memang secara karena lahiriah masih melakukan ajaran Islam ya nggak boleh diambil tindakan kan. Nyatain itu sholat masa pun di kapakna gitu, masa pun ditahan. Tapi perilakunya seperti itu. Innahum la yadurullaha syai'a innahum bi kufrihim la yadurullaha syai'a wa innama yadurruna anfusahum. Prinsipnya orang-orang yang melakukan amaliyah-amaliyahnya orang kafir tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Ya bukan hanya orang kafir munafik sebenarnya. Bahkan umpama seandainya apabila tapi tidak kejadian sih. Misalnya sedunia wong kafir kabeh, apa Gusti Allah rugi? Ya enggak. Atau sebaliknya orang semua manusia
hamba Allah dan jin semuanya beriman kabeh Allah untung, ya enggak. Semuanya kembali pada diri sendiri. Jangan dikira kita kaya-kaya, kadang-kadang ya mungkin tidak terucapkan sih. Angger murid semuanya kamus Pak Guru nyong bodoh. Yo apa? Ini rugi dewek. Kaus Gusti Allah nyong ora gelem puasa. Ngapain? Emang Gusti Allah dadi apa? Kadang-kadang seperti ada perasaan seperti itu loh. Man, kaus ora kapok Gusti Allah nyong ibadah. Siapa masih butuh? Bisanya kita merasa berat melakukan amal kebaikan atau berat meninggalkan amal kebaikan karena ada semacam perasaan bahwa itu orang balik mengawakan dewek gitu. Coba dirasakan. Padahal in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Bahkan pengertian ihsan itu kan pertama ada pengertian anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu pengertian pertama. Kamu nyembah Gusti Allah kowe seolah-olah kowe ndeleng Gusti Allah yo. Tapi enggak bisa dideleng Gusti Allah. Ya wis kalau begitu yakin aja Allah melihatmu. Yang pertama. Yang kedua, pengertian ihsan itu karena ada ayat dan hadis mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat itu surat tentang korun itu. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Dengan segala yang Allah berikan kepadamu berupa awak, berupa harta, berupa waktu, berupa kesempatan, yang kamu tamakan itu rumah akhirat. Aja rumah nang dunia dimain-main, ini akhiratnya malah ora. Amalan duniawi semangatnya pol, tapi amal ukhrawi enggak. Pertama orientasi itu ke sana itu, ketika kita melakukan sesuatu. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru ya ajak lalin nang dunia. Tapi wa ahsin, kamu berbuat baiklah kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Allah berbuat baik kepada makhluknya kan enggak menuntut kan, terserah. Kita diberi badan sedemikian sempurna, diberi kesempatan apa? Kok kudu iki untuk Allah? Enggak, untuk kamu sendiri. Karena di ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yakfur. Ngono kowe kafir yang ngono, iman yang ngono, tapi perlu dimengerti bahwa semuanya kowe kafir akibat kafir yang balik maring awake dewek, kowe beriman kowe ibadah juga nggo awakmu dewek. Maka Allah tegaskan di sini orang-orang yang lebih cepat mengarah kepada amal kekafiran tidak akan berpengaruh buruk apapun kepada Allah, sedikit pun enggak. Maka mudah-mudahan insya Allah kalau kita bisa menghayati bahwa semua amal baik kita kepada orang lain jane anu nggo awake. Ini yang kadang-kadang berat loh. Misalnya ketika kita melatih anak-anak kita, kayak piring ini dikumbai. Itu kadang-kadang abote pol bocahe. Padahal gua awake dewek janjane. Bukan orang tua nggak bisa kan? Gua awake dewek ketika kita berbuat baik. Apalagi kalau anak perempuan, kan ada perintah wabil walidaini ihsana. Berbuat baiknya anak perempuan kepada orang tua itu yang mutlak wajib kan sebelum menikah, ya. Karena kalau dia sudah menikah maka hak pertamanya bukan kepada orang tua tapi kepada suami. Lalu kalau kamu ketika belum menikah bayi bebek, kapan gak berihsan ke orang tua? Beda dengan anak laki-laki.
Anak laki-laki walaupun sudah menikah tetap bahwa kewajiban pertama adalah kepada ibu bapaknya. Makanya jangan iri, lu lanang bagian spikul mboten segendongan. Itu tanggung jawab beda. Maka seorang wanita harus siap menjadi wanita kedua bagi laki-laki. Ini masalah ihsan. Bahwa Allah berpesan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, artinya kalau kita berbuat baik wis ora usah dipikir kowe awakmu dewek. Dan tidak akan memberikan dampak negatif apapun sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadurrullaha syai'a, tidak akan membahayakan Allah sama sekali. Yuridullahu alla yas'alahum hadzan fil akhirah, bahwa ketika ada orang-orang yang kembali atau bercepat-cepat kepada kafiran, Allah menghendaki untuk tidak menyiapkan menjadikan hadzan bagian fil akhirah. Kemarin sudah disinggung bahwa orang beriman itu targetnya bukan di dunia. Kalau orang kafir yang dunia kabeh ngono sakarepmu bebas, di akhirat ora oleh apa-apa. Tapi kalau orang beriman banyak aturan karena memang targetnya bukan sukses dunia, tapi yang terbaik ya dunia akhirat gitu. Tapi kalau orang kafir jelas tidak disiapkan bagian di akhirat. Ayuridu ta'ala bihikmatihi wa masyadihi alla yas'alahum nasiban minas sawab fil akhirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kebijaksanaan dan kehendaknya. Jadi karena ada Allah punya iradah, sudah disampaikan bahwa barang siapa oleh Allah dikehendaki baik, wa may yuridillahu bi khairan, siapapun yang Allah kehendaki baik, yufaqihu fiddin, ia akan diberikan kemampuan paham kepada agamanya. Atau yashrah sadrahu lil Islam, dadanya akan dibuat lapang menerima semua ajaran Islam. Tidak ada keraguan sama sekali. Baik yang kelihatannya mungkin atau kelihatannya dipikir-pikir kayak orang pas, tapi tetap karena ini kul min indillah, itu bisa lo aku percaya. Itu seperti itu. Mereka orang-orang itu dengan Allah dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya tidak menjadikan mereka bagian pahala di akhirat. Jadi semua amal baik orang-orang kafir, siapa sih orang kafir? Dalam hal ini kafir yang lawan dari beriman. Sebab kafir ada dua makna gitu. Kafir non muslim yang pertama, yang kedua kafir orang Islam yang kafir nikmat gitu. Jadi kalau amal-amal orang non Islam kan di dunia kan berbuat baik, bahkan kadang-kadang sedekah yang wong non muslim lebih gede timbang wong Islam. Contohnya sedekahnya orang muslim lah, kayak penguasa internet dunia, lah membantu itu miliaran. Kan semua non muslim juga meyakini bakal dapat balasan di akhirat, gitu kan? Orang agama apapun percaya akhirat, orang yang beragama loh. Orang yang beragama pun pasti percaya adanya surga. Mereka meyakini akan dapat itu. Tetapi dalam Islam dijelaskan bahwa a'maluhum kasarabim biqi'ati yasbutu ma'anuma'a. Bayangan mereka, perkiraan mereka itu nanti nggak dapat apa-apa di sana ternyata. Karena seperti fata morgana. Jadi perasaan yang walu balen itu ternyata nggak dapat apa-apa. Ini menurut keyakinan Islam. Walahum adabun azim, ay walahum fawqal hirman minas sawabi adabun azimun fi nari jahannam. Jadi mereka akan dapat neraka jahanam. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurullaha syai'a walahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual, yang menukar kekafiran dengan iman tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Walahum adabun alim, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih.
ay alladzina istabdalul kufra bil iman wa humul munafiqun al madhkuruna qablu la yadurullah bi kufrihim wartidadihim walahum adzabun mu'allimun. Jadi ya tadi bahwa orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir itu tidak akan membahayakan apapun bagi Allah, tapi mereka akan dapat siksa yang pedih. Nah, terakhir, wala yahsabannal ladzina kafaru, janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira annama numilahum khairan, bahwa kalau Allah memberi tangguh, ay la yadunnunal kafirun anna imhalana lahum biduni jazain wa adabin wa italatana li a'marihim khairul lahum. Oh, kafir ternyata juga diberi umur panjang, diberi harta yang banyak, orang diisi nang dunya, gue main. Ketika ada orang dalam kondisi berdosa, dalam kondisi apa istilahnya menentang ajaran Allah, kok diberi umur panjang, itu bukan berarti diberi kebaikan, tapi justru diberi keburukan. Yaitu apa di sini? Innama numilahum liyazdadu isman, men ngono, men tambah dosane tambah akeh. Jadi jangan kemudian ternyata kan dunia malah ora malah kepenak ae uripe. Kan sudah di era ini dikatakan bahwa orang-orang siapapun ini, bukan hanya orang Islam, bukan non Islam, siapapun yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, itu amal jeleknya dibuat oleh Allah menjadi indah. Ora sinau enak, ora sholat enak, ora puasa kepenak gitu. Malah fatahna alaihim al-baba saya digawe di gampang kabehan nang dunya. Hartane mblara-blara, anake dadi sarjana kabeh. Dibukakan kabeh. Dimen nambah dosa lho. Cara bahasa Jawane di lolo. Di lolo kan orang mama, makannya tangan dewek. Jadi kita nggak perlu iri lah. Jangan sampai malah berpikir lah nyuwun salat pendina malah urupe sengsara. Wah, sing ora semboyong malah sugih. Enggak perlu iri. Enggak perlu iri. Jadi di sini dekat Allah katakan liyazdadu ismamen mau tambah dosane terus ngono. Innama numahilhum wa nuakhiru ajalahum. Tak lain aku tangguhkan umurnya isuri pen nanti tua banget, nanti 90 tahun nanti punjul, dan kita tunda ajalnya liyak tasibul ma'asi, men ngono masih tambah terus, watasdadu asamu dosanya tambah terus, walahum adabun bin ailahum fil akhirati adabun yuhnihim, di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Artinya Bina Malih, orang beriman itu prinsipnya wala tatamannau ma faddalallahu ba'dhum ala ba'din. Ampun damele aja kawane, jangan suka-suka menghayal-hayalkan, mengangan-angankan kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu akan menjadikan kita jadi tidak bisa bersyukur. Iyalah ya kepenake kayak kae gitu. Kita mau sering betul. Kepenake ya kayak kae. Sing kepenak wong liya terus. Niku berarti menjadi orang yang kafir nikmat. Kufur nikmat. Coba diangan-angan, kafir seperti itu. Sing kepenak wong liya terus. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bisa bersyukur, karena asal kalau bisa bersyukur dan bersabar pasti hidupnya menyenangkan. Artinya ketika hidup kita masih kathah boten kepenake, niku tanda-tandane kita kirang saged bersyukur. Sebab lo janji nggak mungkin mohon, sampai mesti tambah kepenake. Tapi mesti kita sih di dalam sing kemarin ngomong dia kita orang penak kayak sing ngerasane kok padahal beda. Oke, tidak ada cara hidup bahagia selain dengan cara
bersyukur. Men saged bersyukur caranya cuma satu, yaitu merenungkan, memandang, ngangen-ngani maring wong sing luwih sore. Alhamdulillah yang wis urip kaya kita wis mati ora bisa ibadah manehnya syukur. Mriyang si repot susah Nabi Ayub lah. Nah, itu memang boleh sulit tapi tetap harus seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bisa bersyukur segala nikmatnya dan selalu bisa bersabar atas segala ujiannya. Ngaten mawon kajian yang kita sangat-sangat ditulaturkan. Kok menawi wonten permasalahan sampun jam itu langsung 11 menit. Ada yang mau dipermasalahkan? Mboten nggih? Nggih, kita tutup mugi kita sakit bersabar syukur dalam segala keadaan. Maka insyaallah pada waktu saya nanti kita akhiri dalam majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.